Kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi tugas pemrograman pada minggu kelima, yaitu tentang if else dan switch case. Seperti yang sudah kita ketahui, permasalahan yang dituliskan dalam bentuk soal adalah sebagai berikut. Jadi, salah satu parameter kunci dalam menentukan tipe aliran fluida yang melalui pipa adalah dengan menggunakan bilangan Reynolds atau RE yang diberikan berdasarkan persamaan ini. Dimana di sini adalah V besar. Oke, V besar ini sering disebut sebagai kecepatan. Kemudian D adalah diameter pipa dan nu, nah di sini ada nu ya, bukan V kecil, adalah viskositas kinematik dari fluida. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Sedangkan diameter untuk persamaan ini menggunakan satuan meter. Kemudian informasi berikutnya, pada tekanan yang sangat besar, viskositas kinematik dari zat cair bergantung pada temperatur dan tidak bergantung pada tekanan. Nah, pada gambar yang di-attach dapat viskositas dari air pada 3 keadaan temperatur. Nah, ini adalah 3 keadaan. Di sini temperaturnya hanya 5, 10, dan 15. Baik, berikutnya. Berdasarkan informasi di atas, kita harus membuat program yang dapat meminta user untuk menginput 1. Kecepatan aliran air saat melewati pipa dalam meter per second. Yang kedua adalah diameter pipa dalam satuan milimeter. Ingat, kalau di rumus dalam meter, sedangkan dalam soal diminta inputnya adalah dalam milimeter. Kemudian temperatur air dalam derajat Celcius. Nah, dengan ketentuan untuk temperatur air, user hanya bisa menginput 3 jenis temperatur seperti pada gambar yang diberikan. Jika user menginput temperatur yang berbeda, maka akan muncul pesan error pada program. Artinya error, kemudian programnya keluar. Setelah itu, maka program dapat menghitung bilangan Reynolds berdasarkan data masukan user, dan bilangan itu perlu ditampilkan ke dalam layar. Setelah itu baru program dapat menampilkan tipe aliran berdasarkan data berikut. Jika bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000, maka tipe aliran laminar. Jika Reynolds number lebih besar dari 3000, maka tipe aliran turbulent. Dan jika Reynolds number berada di antara 2000 dan 3000, maka ini adalah tipe aliran transisi. Baik, kalau lebih algoritma pemrogramannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menginput variabel berupa kecepatan, diameter dalam milimeter, dan temperatur, dan dibatasi hanya 5, 10, dan 15 derajat Celcius. Nah, kemudian kita dapat menggunakan percabangan. Sini bisa if else atau switch case untuk menyeleksi temperatur yang valid. Jadi kita harus menyeleksi dulu temperatur yang valid itu seperti apa. Jangan sampai dia tidak 5, 10, atau 15. Selanjutnya adalah gunakan percabangan untuk menyeleksi temperatur untuk memilih kinematic viscosity. Artinya kalau 5, 10, dan 15 baru kita dapat memilih kinematic viscosity yang sesuai. Setelah itu dapat menghitung bilangan Reynolds dan kita gunakan percabangan untuk memilih jenis alirannya. Baru kita tampilkan bilangan Reynolds dan tipe aliran menggunakan Cout. Baik, bagaimana cara pengerjaannya? Kita masuk ke jendela Dev C++. Oke, kita bikin komen dulu di sini. Program tipe aliran ya, tipe aliran dalam pipa ini oleh saya.
Jadi kemudian baru kita masuk include IO, balik ya, include IO stream, kemudian using namespace std. Tapi di soalnya kita harus menggunakan conio ya kalau mau dapat nilai plus 5. Oke. Di sini ada include conio.h. Ini gunanya conio.h ini untuk menghold ya program agar tidak langsung keluar. Selanjutnya kita buat fungsi utamanya, int main Purawa, dan kita bikin perintah keluarnya return 0. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah kita perlu menggunakan variabel input ya, Cin untuk kecepatan, diameter, dan temperatur. Jadi kita harus deklarasi dulu variabelnya. Di sini ada variabel bertipe double. Kenapa? Karena nanti kinematic viscosity-nya itu nilainya sangat kecil ya. Ordernya 10 pangkat minus 6. Berarti sini adalah kecepatan V besar. Kemudian diameternya. Diameternya adalah D kecil. Nanti untuk output, nah ini untuk output sebenarnya kita bisa deklarasi di awal ya, adalah Reynolds number. Selanjutnya kita juga punya sebelum Reynolds number adalah ini ya, V kecil. Kita pakai untuk kinematic viscosity. Untuk temperaturnya kita pakai tipe datanya adalah integer, int besar. Oke. Selanjutnya user harus menginput ya yang diminta. Artinya kita perlu kasih panduan menggunakan cout. Apa yang diminta di input pertama adalah kecepatan. Nah, ini dalam meter per second. Koma Cin. Oke, V besar. Kemudian cout input diameter pipa, ingat dalam satuan milimeter ya. Nah, ini kita gunakan Cin D kecil. Selanjutnya adalah cout. Cout. Nah, ini input temperatur ya. Sini kita hanya boleh 5, 10 atau 15 backslash ini 370 apa untuk menampilkan derajat Celcius ya. Ini saja boleh jadinya yang bolehnya. Nah. Oke, kemudian Cin inputnya adalah T. Oke. Kemudian kita kasih di sini adalah get ch ya. Oke, titik koma. Oke, kita coba execute, compile, and run. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah hasilnya. Kita input kecepatan, misalnya 5,5 ya. Diameter misalnya adalah 0. Oke, diameter pipa mungkin 100. 10 ya, kalau besaran 10. Kemudian 5, 10 atau 15 derajat Celcius. Di sini misalnya 5. Oke, ini masih get ch ya, dia menahan, kemudian proses exit. Oke, jadi ini masih input saja, belum ada proses sama sekali ya. Oke, artinya sampai sini sudah berjalan lancar. Oke, kita balik ke slide PowerPoint-nya. Nah, di sini, kita gunakan percabangan, bisa if else atau switch case untuk menyeleksi temperatur yang valid. Nah, di sini saya menggunakan untuk menyeleksi temperatur adalah menggunakan if. Jadi if dulu ya. If ekspresinya apa? Ya kan? Ekspresinya apa? Di sini ekspresinya adalah T ya. T. Apakah T nilainya sama dengan 5 atau T sama dengan
10 atau T sama dengan 15. Oke. Di sini saya perlu kasih kurung kurawat. Oke, ini adalah perintah jika benar ya. Ini masih saya kosongkan. Dan ini adalah perintah jika salah. Berarti kita pakai else ya. Di sini else. Nah, else-nya artinya dia harus menampilkan apa? Pesan ya. Cout input yang Anda berikan yang tidak dikenal. Program error ya. T, nah, artinya di sini dia akan langsung masuk ke getch return 0. Oke, kalau yang ini kita sementara ya. Cout saya selamat itu ya. Nah, ketika dia berhasil masuk ya. Kita cek dulu di sini. To execute, compile and run. Oke, kita coba untuk program yang benar atau salah. Salah dulu ya. Biar kelihatan. Misalnya ini kita asal dulu ya 5. Ini 10. Ini kita salah ya. Kita minta misalnya 9 di sini. Nah, muncul ya, input yang Anda berikan tidak dikenal, program error. Nah, ini langsung keluar. Nah, artinya bisa ya, dia menyeleksi di sini di awal. Sekarang kita coba, kalau misalnya berhasil ya, inputnya sesuai, kita coba jalankan kembali, compile and run. Oke, kecepatannya misalnya 5, 10. Nah, ini kita masukkan 5 ya misalnya. Selamat, oke, berarti bisa. Nah, inilah yang perlu kita ganti ya, cout selamat ini ya. Ini perintah jika benar ya. Ini perintah jika benarnya apa? Nah, kita balik lagi ke dalam slide kita. Nah, artinya kita dapat memilih kinematic viscosity yang sesuai, lalu menghitung bilangan Reynolds. Nah, di sini perintahnya adalah kalau kita menggunakan if saja bisa, tapi nilainya kecil ya, karena kecil nilainya tidak akan maksimal ya. Jadi kita coba gunakan kombinasi antara switch dan if. Jadi di sini ya, dalam if ini kita bisa kasih perintah switch ya. Di sini switch untuk memilih apa sih nilai kinematic viscosity ya. Switch pakai ch ya, switch. Nah, sini switch T berarti ya. Switch T. Ingat bagaimana strukturnya? Switch. Nah, dia didahului dengan kurung kurawa dan kurung kurawa ya. Ini perintah jika benar saya hapus dulu. Hanya komen. Jadi dia ada kurung kurawa, kemudian ada case-nya. Case. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, oke, kembali lihat di sini, ya. Pada switch, ya di sini. Nah, setelah switch ini apa? Ini kosong ya, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian harus dimasukkan sini ya, kurung kurawa. Tapi setelah case, nah ini case ini ya, ingat case ini dia harus memasukkan apa? Integer atau bisa juga dalam bentuk karakter. Nah, mengapa? Alasannya ya, di sini T-nya itu harus dalam bentuk tipe data integer. Oke, kita hapus lagi nih komennya. Oke. Kita lanjutkan menulis. Di sini case, ingat ya, di sini case.
case, nah di sini boleh karena integer case 5. Nah, titik 2 apa? Ini gunanya adalah kita memasukkan nilai V kecil ya. V kecil sama dengan, nah kalau kita lihat balik ke dalam tabel, di sini nilainya adalah 1,49 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, 1,49 kali 10 pangkat minus 6. Ini amannya adalah kita tulis saja dalam bentuk bilangan desimal ya. Tidak perlu pusing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 0,00 berapa kali ini? 0 5 ya. 5 kali ya. 1,49 kali 10 pangkat 6 ya. Kemudian ininya kita hapus. Nah. Oke. Artinya ini ya. Kemudian jika case, nah 10 maka V-nya sama dengan adalah 0,123453131. Nah, di sini harus ada apa? Default ya. Default artinya kalau bukan 5, 10 tapi yang lainnya. Nah, defaultnya apa? Defaultnya itu adalah kalau bukan keduanya, nah artinya dia akan masuk ke dalam 15 ya. Oke, itu default. Ini adalah V-nya sama dengan yang 15 itu kalau di data adalah 1,15 ya. Berarti 0,12345 ya. 115. Oke. Nah, di sini kalau kita ragu ya, kita bisa coba menampilkan terlebih dahulu ya. Nilainya benar atau tidak. Kita coba tampilkan di sini ya. Cout V ya. Bilangan apa tadi? Oh, ini kinematik ya. Walaupun ini tidak diminta ya. Kinematik viscosity ya. Ini sebenarnya tidak diminta, tapi ini untuk menampilkan saja ya. Atau second kuadrat ya. Oke. Kita cek dulu. Nah, ini ya, input kecepatan misalnya ada 5. Ini masih belum mengaruh ya. Coba kita masukkan 5 ya. Nah, bisa ya, benar ya, dia masukin 1,15 kali 10 pangkat minus 6. Oh, mestinya kan 15 ya. Nah, berarti ini ada yang salah. Dia masuk ke bloknya default ya. Case T. Coba kita cek lagi. Because compile and run. Nah, coba kita input lagi, coba 5 10 dan 10. Ini masih masuk ke yang bloknya default ya. Wait a moment. Apa yang salah? Coba kita telusuri terlebih dahulu. Oh, ada yang lupa ya. Nah, saya lupa pakai break. Nah, ini yang penting ya. Jangan sampai lupa pakai break. Jadi kalau sudah, ini baru default, masuk ke default. Jadi kalau tidak ada break itu yang terjadi ya. Ini yang lupa. Oke, compile and run. Oke, kita masukkan lagi di sini. Angkanya nggak salah aja dulu. Jadi kita masukkan angka 10 ya. Nah, 10 benar ya, 1,31
kali 10 pangkat minus 6. Ini sudah benar. Sekarang kita coba masukkan, kita run lagi, execute, compile, and run. Ini 1, misalnya ini 2, masukkan 5 ya. Ini 1,49 ya, benar. Oke, kita coba yang ketiga, kita compile and run lagi. Nah, ini kita masukkan sama 15 ya, 15. Oke, kinematic viscosity-nya sudah benar ya. Oke, emang dalam membuat program kadang-kadang kita harus melakukan trial dan error ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin terlupa ya, atau keselip. Saya tadi lupa menggunakan break. Nah, artinya ini sudah bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya sesuai dengan langkah pengerjaan kita sudah bisa menyeleksi ya. Lalu kita menghitung bilangan Reynolds-nya. Oke, menghitung bilangan Reynolds. Sebenarnya ini kinematic viscosity ini tidak diminta untuk ditampilkan ya. Jadi saya bisa hilangkan menggunakan komen ya. Nah, di sini saya hitung bilangan Reynolds ya. RE samanya adalah V besar dikalikan dengan diameter. Nah, di sini diameternya itu harus dibagi ke dalam 1000 ya. Kenapa? Karena dia yang diinput adalah dalam milimeter. Jadi harus dibagi 1000 dulu. Oke. Kemudian dibagi lagi dengan apa? Kinematic viscosity atau V kecil. Oke. Ini adalah Reynolds number. Oke, di sini kita coba hitung ya. Kita tampilkan Cout. Nah, ini bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds-nya adalah RE. Oke, kita coba execute, compile, and run. Nah, saya coba pakai ini 0,01. Kemudian diameternya ada 10. Dan saya masukkan temperaturnya ada 5. Nah, oke, bilangan Reynolds benar ya, 67,1141. Nah, di sini saya tidak meminta sebenarnya kalian untuk menggunakan iomanip ya, karena tidak ada perintahnya di soal. Tapi bagi yang mengerjakan menggunakan iomanip, misalnya ingin menampilkan hanya 2 angka di belakang koma, tidak masalah, kan di soalnya memang tidak ada ya, harus menggunakan iomanip. Coba silakan dicek lagi ya, soalnya harus menggunakan iomanip atau tidak. Seingat saya tidak meminta, jadi kalian tidak perlu mempersulit diri menggunakan iomanip. Oke, sini bilangan Reynolds sudah berhasil kita tampilkan. Sekarang yang perlu kita cari adalah tipe aliran. Oke, tipe alirannya. Artinya di sini kita perlu menggunakan if lagi. Ini biasa aja ya, dalam if ada switch, ada case, itu bisa ya. Nah, ini namanya adalah struktur tersarang ya. If tersarang atau nested if. Oke, kita gunakan lagi if di sini. If jika. Nah, ingat aturannya adalah jika Reynolds number ini adalah kurang dari 2000 ya, maka Cout ini perlu backslash ya, tipe aliran laminar. Kemudian else if adalah jika Reynolds number-nya lebih besar dari 3000. Nah, ini adalah Cout. Saya copy paste saja biar cepat. Cout tipe alirannya adalah turbulent. Nah, karena 3 kondisi, maka yang terakhir ini cukup menggunakan else saja.
Artinya kalau di antaranya ya sisanya Cout lalu tipe aliran adalah transisi. Oke. Kita cek ya, compile and run. Kita masukkan lagi data ya, 0,01 ya, kemudian kita naikkan jadi 10, kemudian 5 ya. Nah, bilangan Reynolds-nya adalah 67,1141 dan tipe alirannya laminar. Ini benar ya. Oke. Kemudian kita coba misalnya kita naikkan untuk bilangan Reynolds yang berikutnya. Kita pengen dapat misalnya tipe alirannya turbulen ya, atau transisi dulu ya. Coba misalnya kita naikin input kecepatannya jadi 0,6 ya. Diameternya misalnya tetap 10. Kemudian temperaturnya kita naikin 10. Oh, ini turbulen ya. Bilangan Reynolds-nya adalah 4580 dan tipe alirannya adalah turbulen. Turbulen bisa ya, sesuai. Kemudian kita coba yang transisi ya. Transisi ini agak tricky ya, karena kita harus mencari di antaranya. Mudah-mudahan saja benar ya. Coba misalnya adalah 0,6. Sorry, 0,6. 0,6. Oke, diameternya masih 10. Kita pakai 5 ya. Oh, ini masih besar ya, 0,06 kali ya. Coba kita coba terus execute compile. Transisi bisa 0,06 10, ini 5. Nah, wah, tricky banget ya carinya. Kita coba lagi compile execute. Oke, run. Mungkin kita naikkan ya, menjadi ini 0,1, ini 10, ini 5. Silamilah ya, coba-coba sendirilah ya, kira-kira transisi bagaimana, karena harus dihitung secara manual ya untuk mendapatkannya. Tapi setidaknya, oke, kita lihat dari atas ke bawah ya. Saya akan coba meng-highlight di sini. Ya. Pertama ya, di sini adalah include IO stream. Ya. Include IO stream ini wajib. Yang diminta Conio juga ya, karena diminta soalnya kita harus menggunakan Conio. Tapi memang ada beberapa program misalnya Xcode itu dia tidak bisa ya, itu tidak masalah karena mungkin dia hanya bisa berfungsi pada Windows saja. Kemudian di sini tipe data double ya, artinya double itu dia tipe data bilangan desimal tapi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi daripada tipe data float. Kemudian temperatur ini tipe datanya adalah integer ya, karena kita minta hanya temperatur 5, 10 dan 15 saja. Nah, di sini mungkin ini agak tricky-nya ya, di sini adalah bahwa nah, di sini kita agak tricky-nya adalah if di sini ya. Di sini kita menggunakan if untuk seleksi awal ya, menyeleksi awal nilai dari temperatur. Makanya kita menggunakan atau ya. Ingat ada dua, terlalu tebal ya, maaf, ada dua, ini ada dua tanda sama dengan ya, dua tanda sama dengan. Ini artinya adalah kita membandingkan ya, membandingkan nilai, dua nilai ya. Ingat, dua nilai di kiri dan nilai di kanan. Sedangkan kalau tanda sama dengannya 1, kita memberi nilai, artinya 0,000149 ini diberikan kepada si V. Nah, ini
perbedaan antara tanda sama dengannya double dan tanda sama dengannya 1. Artinya di sini kalau kondisi yang ini tidak memenuhi, dia akan langsung lari ke dalam else yang bawah ini. Input yang Anda berikan tidak dikenal, program error, kemudian getCR return 0. Oke. Nah, ini salah satu cara ya. Ada banyak cara yang lain. Nah, ini kemudian saya melihat beberapa tugas mahasiswa ada yang langsung menggunakan switch, kemudian di yang terakhirnya dia menggunakan return 0 ya. Itu juga boleh, tidak masalah. Nah, baru di dalam if ini kata ada switch ya. Sebenarnya bisa pakai if lagi. Cuman ini karena di soalnya diminta harus ada switch dan ada if ya. Nah, ini kita menyeleksi saja untuk temperaturnya ya. Karena sengaja saya bikin 5, 10, 15 itu bilangan integer sehingga kita bisa menggunakan switch di sini. Hanya untuk menyeleksi tadi apa? Nilai kinematic viscosity, dan jangan lupa ada break ya. Kalau tidak nanti nasibnya seperti saya tadi. Kenapa programnya error? Ingat ya, di sini ada break. Lalu yang paling besar. Kenapa? Oke, ini ada break di sini ya. Nah, break. Ingat di sini adalah untuk case ini ada titik 2, bukan titik koma ya, titik 2, titik 2. Ini baru titik koma. Dan harus selalu di dalam kurung Kurowa ya, blok ini. Jangan sampai lupa. Nah, ini baru setelahnya adalah kita menghitung kinematic viscosity. Nah, ini kita menghitung bilangan Reynolds ya, menggunakan persamaan ini sangat simpel. Kita menampilkan bilangan Reynolds dan kita terakhir menyeleksi ya. Dan ingat, di sini hanya ada 3 kondisi ya, tidak diminta untuk kalau selain 3 ini ya, karena tidak mungkin ya. Pasti hanya 3. Oke, itu adalah solusi dari tugas minggu lalu. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan download source code-nya pada platform e-learning yang sudah saya upload ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.